semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini. Saya mahasiswi STIPKI 2018, Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang investasi dalam ekonomi Islam. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik itu berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, dan lain-lain. Investasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan. Investasi ini diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal, contohnya deposito, saham, dan lain-lain. Yang kedua, investasi pada aset real, investasi dalam golongan benda-benda tidak bergerak atau aset tetap, contohnya tanah, logam mulia, perusahaan, dan lain-lain. Menurut prosesnya, investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung. Investasi ini dilakukan secara langsung tanpa perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Jenis investasi langsung ada yang dapat diperjualbelikan kembali, seperti produk keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi ini dilakukan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi, misalnya investasi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas sebagai manajer investasinya. Selanjutnya, beberapa contoh produk investasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, diantaranya yang pertama ada deposito perbankan, asuransi pendidikan, tabungan berencana, dana pensiun, dan yang terakhir gadai emas. Kemudian, bagaimana investasi dalam pandangan ekonomi Islam? Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor tersebut mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berbuah menjadi keuntungan. Dalam pandangan Islam, investasi adalah dana yang dipercayakan dari nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu deposito atau saham. Dalam pandangan Islam, seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi, sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi di negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif, yang kedua dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi, yang ketiga tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Selanjutnya, adapun alasan lain yang melatar belakangi mengapa seorang investor melakukan investasi. Yang pertama, mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya, orang yang melakukan investasi mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dari uang atau kekayaan yang ditanamkan dalam suatu usaha sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, jaminan kondisi masa depan. Pada umumnya, setiap orang ingin mempunyai umur yang panjang dengan kondisi lebih terjamin untuk diri sendiri dan keluarga, serta dapat menikmati hidup tanpa harus kerja keras sepanjang waktu. Yang ketiga, perencanaan mewujudkan keinginan, dan yang terakhir, tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia. Seseorang muslim melakukan investasi yang guna membiayai kepentingan sosial seperti membiayai operasional, yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan lain-lain, yang semuanya itu dilakukan untuk memperoleh keberkahan berupa kemudahan, kebaikan, kelancaran, dan kebahagiaan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat and see you.